Rigel tadi mengatakan, Qadar tadi apa, Re? Kalau Qadar tadi apa namanya? Wujudnya. Qadar? Tasmina? Yang ada? Tetapi ini wujudnya. Qadar? Itu yang dimaksud ajar. Qadar juga ketetapan Allah, betul. Qadar sudah bisa dilihat wujudnya. Qadar belum bisa dilihat wujud. Tahun 2000 sekian, tahun 2000 Allah sudah menggariskan tahun 2019 akan ada namanya musibah besar yang diarani COVID-19. Tapi apakah tahun 2000 kita sudah tahu apakah nanti tahun 2019 akan ada COVID-19? Belum tahu, karena belum kejadian. Sejak tahun 2019 Indonesia di stop, sudah divonis ada COVID-19, tahun 2019 eneng kalimat jenenge COVID-19. Akhirnya eneng namanya lockdown, ada namanya PSBB, ada namanya PPKM. Itu merupakan qadar. Jadi qadarnya sudah dilihatkan oleh Allah. Qadarnya sudah dilihatkan wujud, kita belum tahu akan ada musibah besar COVID-19, itu kita belum tahu. Si Sinta punya cita-cita nanti masuk ke Akpol. Si Aurelia punya cita-cita nanti masuk ke UGM. Si Aliana punya cita-cita masuk ke UGM. Si Rigel punya cita-cita masuk ke ITB. Kamu enggak percepatan, Dori? Temanmu yang percepatan? Oh, saya ngadil S itu ya? Oke, yang jual S itu? Alhamdulillah ya Allah. Anak berkah. Allahumma. Ini namanya Darin. Kamu melanjutkan kemana? Asih? ITB. Apa mau jenenge lali aku? Rosan? UGM. Jasmina? UGM juga. Apakah kamu sudah tahu kamu nanti akan diterima di UGM? Belum. Ini namanya qadar. Karena belum kejadian, belum bisa dilihat hasilnya. Tapi esok 1 tahun kemudian, bulan Juli tahun yang akan datang, kamu sudah diumumkan diterima di UGM. Ini baru namanya qadar. Bulan Juni 2019 kamu dikodok oleh Allah calon siswa SMA Negeri 1 Salatiga. Wis dikodok karo Gusti Allah, sampeyan kamu diterima di SMA Negeri 1 Salatiga. Tapi kamu sudah tahu? Belum. Sebab durung daftar, durung ditompo. Bulan Juli sekitar tanggal 2 sampai dengan tanggal 14 ada pembukaan penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Salatiga. Kalian berbondong-bondong dari SMP 1 dan lain-lain banjir yang SMA 1. Nggih napa mboten? Tanggal 14 pengumuman, tanggal 12 pengumuman, kemudian tanggal 14 kamu sudah dipertemukan di sekolah oleh kakak-kakak kelas 12 persiapan apa itu namanya sengkai pengenalan mahasiswa baru itu MPLS. Hari itu kamu sudah dikodar oleh Allah bahwa kamu diterima di SMA Negeri 1 Salatiga. Lebih napa mboten? Kuwi bedane qadar karo qadar itu kemarin pertanyaan dari kelas MIPA 3. Apa Pak perbedaannya qadar dan qadar itu? Qadar itu kan ketetapan Allah, qadar kan juga ketetapan Allah, Pak. Tapi perbedaannya di mana, Pak? Bedanya kene ngono kuwi. Qadar belum diketahui wujudnya karena belum kelihatan.
Tetapi qadar sudah bisa diketahui karena sudah terjadi, sudah terjadi. Nah, qadar dibagi menjadi dua. Qadar orang sering menyebut namanya takdir. Qadar dibagi menjadi dua. Satu, yang kedua takdir mu'alaq. Takdir itu masih bisa dirubah oleh manusia atau tidak? Ya, siapa menjawab? Takdir bisa dirubah oleh manusia enggak? Karena kan takdir sudah ditentukan oleh Allah. Takdir bisa dirubah oleh manusia enggak? Yang di rumah, Clarissa Ayu. Clarissa. Iya, Pak. Tanya, takdir itu bisa dirubah oleh manusia tidak? Halo Clarissa. Bisa mungkin kalau berusaha dan berdoa. Bisa mungkin kalau berusaha. Betul. Ada takdir yang bisa dirubah oleh manusia, ada takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Berarti takdir itu yang luru. Takdir itu ada dua. Takdir yang satu bisa dirubah, disebut takdir mu'alaq. Boleh kamu catat. Takdir yang nomor satu adalah takdir yang bisa dirubah, disebut takdir mu'alaq. Takdir yang nomor dua tidak bisa dirubah, disebut takdir mubrom. Takdir nomor satu masih bisa dirubah oleh manusia. Jenenge takdir mu'alaq. Takdir nomor dua adalah takdir mubrom. Takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Takdir mu'alaq contohnya apa yang bisa dirubah oleh manusia? Takdir yang masih bisa dirubah oleh manusia adalah takdir mu'alaq. Contohnya seperti apa takdir mu'alaq? Ya, siapa jawab? Kesuksesan, Mbak. Yuk, di rumah boleh, yuk. Kesuksesan, Mbak. Kesuksesan, Mbak. Kesuksesan, betul. Zulfan Faris. Oke. Sing jawab mau Yulfan. Iya, Mbak, lurus, Mbak. Oke. Betul. Suksesnya seseorang, kesuksesan seseorang termasuk takdir mu'alaq. COVID-19 termasuk takdir mu'alaq apa takdir mubrom? Maka untuk wajib. Apa mau pertanyaan Pak siapa? COVID-19. COVID-19 itu termasuk takdir mu'alaq atau takdir mubrom? Kalau kamu lapar boleh makan, kamu kalau haus boleh minum. Santai. Ya, takdir mubrom apa mu'alaq? Ya, mubrom apa mu'alaq COVID-19? Oke, ya siapa? Ini Rigel mengatakan mubrom. Ini siapa yang mau jawab? Halo? Oke, siap, Radit. Menurut Radit apa? Alak. Oke, betul. Ya, oke, terima kasih Radit. Jawabnya betul.
COVID-19 adalah takdir mu'alak. Neng mati itu takdirmu mubrom. Manut karo kebijakan pemerintah, nganggo masker, cuci tangan, jaga jarak, ndak kumpul-kumpul, apalagi. Manut karo pemerintah, nganggo masker, jaga jarak, ndak kumpul-kumpul, apalagi. Insya Allah tidak tertular COVID. Kalau vaksin, insya Allah tidak tertular COVID. Itu ikhtiar untuk sehat, menghindari COVID-19. Neng nak mati, eneng COVID atau tidak ada COVID, mati tetap mati. Lah mati itu sendiri takdirmu brom. Neng ringi nggati COVID-19, gen sehat, gen selamat, nganggo masker, cuci tangan, pakai sabun atau pakai sanitizer, cetut ngene iki. Menjaga jarak, ora keluyuran. Ora kumpul-kumpul nang nggon kafe. Ora keluyuran yang pasar, ora keluyuran yang pasar manuk. Itu ikhtiar gen sehat tidak tertular COVID. Artinya COVID-19 masih termasuk takdir mu'alak, iso diinggati. Bisa ingati, bisa diikhtiari. Neng nak jenenge mati, mbah neng COVID, mbah tidak ada COVID, mati tetap mati. Sehat itu takdir mu'alak. Termasuk prestasi kalian. Orang ujuk-ujuk jenenge paskibra iso langsung dadi paskibra kota, ndak ujuk-ujuk melewati proses. Lho ki napa mboten? Seleksi di sekolah, lho ki napa mboten? Habis seleksi sekolah, seleksi di tingkat kota. Pesertanya seluruh siswa pelajar SMA, SMK, negeri swasta sekota Salatiga. Lho ki napa mboten? Baru terpilih 5 orang SMA negeri 1 Salatiga, ngoten to? Itu saja ditahan karo Gusti Allah 2 tahun. Setahun kepungkur tidak jadi, baru setahun sekarang. Lho iya napa ya? Kalian semuanya juga mengalami seperti itu. Nah, ini namanya takdir mubram, takdir mu'alak. Apalagi takdir prestasi, sehat, itu takdir mu'alak. Apalagi ada anak, pernah saya membaca buku. Pernah saya membaca artikel di sini. Ketika SD, SMP senangnya dibully karo kanca-kancane bodoh. Tapi di usia 24 tahun ada seorang teman yang kulino ketika di SD dan SMP itu membuli temannya itu, kaget. Setelah kuliah ternyata ia sudah menjadi dosen di situ. Ya Allah. Nalika SD bocah ki dibuli karo kancane. Tapi begitu kuliah anak yang membuli kaget, ternyata yang jadi dosennya adalah dulu temannya yang suka dibully. Artinya prestasi belajar pun termasuk takdir mu'alak. Rezeki ya takdir mu'alak. Nganggur nongkrong ya ora bakal isah mangan. Lho ki napa mboten? Ya neng wong pangan ya pisan pindho. Nek nak pendak dina nganggur nongkrong ya ora bakal terus-terusan enek sing pangan. Lho ki napa mboten? Iya. Pitik itu begitu ngelilir dari tidur, ora sah dipakani karo sing duwe. Mangan denen, sore tidur lagi dengan nyenyak. Karena apa? Kenyang. Perutnya ayam kenang. Cara pitik jenenge telah. Telah pitik warak.
Sebabnya apa? Begitu ngelilir, berkokok, srengenge jedul, padang sobo, ceker-ceker golek pangan. Kadang-kadang manusia malah tidak. Enak sing do males-malesan. Lho nggih apa mboten? Artinya rezeki itu takdir mu'alak, qadar mu'alak. Mati mubrom, kiamat mubrom. Jenis kelamin mubrom apa mu'alak? Mubrom. Ya Pak Bansi itu kan ya tetap mau tindak tangguh itu Nduk. Nak kelaminnya kan tetap eneng laki-laki tetap eneng titite atau tetap ada Jasmine lihat. Terus gini, lanang tetap ada titiknya. Yang perempuan Pak Jaka tidak menyebut. Karena Pak Jaka kebetulan laki-laki tahu ada titiknya. Lagi. Nak wedok tetap ada kelamin perempuan di situ. Mung tindak tanduke mawon sing itu, tapi kelaminnya tetap laki-laki, kelaminnya tetap perempuan. Jenis kelamin termasuk mubrom. Apalagi yang mubrom? Kulit. Gimana? Warna kulit. Ya, siapa yang setuju warna kulit itu mubrom? Oke, siapa yang komentar kulit mubrom? Kayak ngambil dulu kok sampai dari putih-putih. Kalau pakai dulu bisa jadi putih-putih. Ya, Sinta mau komentar apa? Sin, kamu setuju kalau kulit itu mubrom? Ya, siapa yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, rezeki anak soleh. Makasih temanku. Ya, siapa yang setuju? Setuju? Kulit termasuk mubrom? Pak Jaka memberikan alasan kok ternyata anak-anak perempuan itu kalau sudah mulai tumbuh dewasa ada yang kayak nyatanya dodolan yang panas matahari kemudian dikasih lulur pelindung lotion pelindung panas akhirnya tidak kebakar kulitnya. Gimana itu Jasmine, kamu mempertahankan pendapatmu gimana? Saya warna dasarnya tuh kan susah ya. Enak sing kulit hitam sing sok ketemu nek Mekah hiteng ngono kae dilulurno iso putih ndak ya? Ya enggak ya. Masing Indonesia nek cek isam nggih. Langsung hitam-hitam ngene nek Mekah semoga pas kita hitam ngono kae dilulur putih ini ya tak ya ora iso ya. Ariana kira-kira bisa ndak? Oke lah, biarlah itu menjadi perbedaan pendapat. Tapi nak yang hitam kayak ngono aku ya ora yakin iso diputih ya ora yakin. Nah Indonesia ngono aja masih dilulur masih bisa putih lagi. Tapi nak sing ngiteng-ngiteng ya, ngoten nggih. Ya, kira-kira seperti itu anak-anak. Ya. Sekarang dibuka bab yang berikutnya yang namanya syukur nikmat. Beribadah menyembah kepada Allah adalah bukti syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kemarin setahun sudah di kelas 11, setahun ini kamu di kelas 12, tidak genap setahun kamu sudah kelas 13. Artinya mahasiswa baru. Tidak ada kesuksesan jatuh datang sendiri, tidak ada. Tidak ada sukses, tidak ada cita-cita yang terkabul datang sendiri, itu tidak ada. Tapi cita-cita itu akan terkabul. Kita sendiri sebagai orang yang punya cita-cita harus meraih cita-cita itu dengan semaksimal mungkin.
Kata Allah di dalam Al-Quran, inna waha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib seseorang. Allah tidak akan mengabulkan cita-cita seseorang kecuali orang itu berusaha untuk meraih cita-citanya sendiri. Setuju? Setuju? Rosa setuju? Aliana setuju? Safira Latiasna? Safira? Setuju, Pak. Setuju? Setuju. Setuju apa coba? Safira setuju apa coba? Halo, Safira. Yanuar. Yanuar. Halo Yanuar. Oh. Ya, Pak. Setuju le? Yanuar. Gimana, Pak? Ayo ngerang ngrungokake yo. Setuju enggak? Kalau cita-cita seseorang itu tidak akan terkabul ketika orang itu tidak berusaha meraih sendiri. Setuju enggak? Bisa didengar suara Pak Jaka enggak? Macet-macet, Pak. Oh macet-macet. Sinyalnya sakaratul maut. Ojo-ojo kowe nang tengah laut karo bapakmu. Dor. Yanuar. Ya, Pak. Aja kaki seneng guyon dhisik nggih. Tidak ada cita-cita yang terkabul kecuali kita berusaha meraih cita-cita itu sendiri. Bayangannya kaya awake dhewe nak panjat pinang kae lho, Dok. Meraih cita-cita itu kaya panjat pinang. Enek sing panjat pinang satu orang sendiri ada, enek sing panjat pinang satu kelompok 5 orang ada. Lho nggih napa mboten? Pinangnya pendek. Yang manjat hanya satu orang. Ada yang satu orangnya didokoki oli. Kan ya licin juga. Lho nggih napa mboten? Ya angel dokoki oli. Tapi angel itu bukan berarti tidak bisa. Angel itu adalah perjuangan. Gesit lincah, gigih berjuang, bento angel bisa mengambil hadiah yang ada di puncak pohon pucang tersebut. Lho nggih napa mboten? Kalau itu rombongan ya nanti dibagi bareng-bareng. Kalau itu perorangan nanti ditemu di dewi. Kalian tidak bakal bisa diterima di perguruan tinggi yang dicita-citakan kalau kalian hanya berdiam diri. Panjatlah pojok pohon pinang dengan gigih. Sinau sing tenanan. 3 kunci meraih cita-cita. 3 kunci sukses meraih cita-cita. 1 adalah ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Berusaha. Usaha kalian untuk meraih cita-cita UGM apa, Jasmina? Pak Jaka sampai jam 9:30. 10 menit lagi. Yuk. Belajar sungguh-sungguh. Selama daring pelajaran maksimal. Selama daring pelajaran maksimal. Maksimal enggak? Menurut kamu? Tidak. Nah, karena tidak maksimal, ada anak-anak yang mengejar dengan cara ikut bimbel. Oke, apa mboten? Bimbel kamu masih kesulitan pula, masih ada duri-duri tajam yang kamu belum paham.
Jangan malu minta TST, tambahan dari guru bimbingan Bible maksudnya. Kalau kamu daring sama bapak ibu guru, ada yang tidak jelas, tanya. Baik ada Google Meet atau tidak pakai Google Meet, silahkan kalau kamu mengalami kesulitan dalam rangka untuk meraih, khususnya untuk mata pelajaran kamu meraih cita-cita, matur kepada bapak ibu guru, Pak, Bu, saya ini belum paham, mohon dijelaskan kembali. Insya Allah bapak dan ibu guru senang. Jika bapak ibu guru kamu tanya itu marah, enggak. Justru kalau saya menawarkan pertanyaan, kamu diam, Pak Joko malah sedih. Tapi Pak Joko melemparkan, Dok, saya ada pertanyaan, Pak tanya. Saya melemparkan pertanyaan, kamu menjawab, Pak saya jawab, Pak saya menjawab. Pak Joko senang. Demikian pula dengan bapak ibu guru yang lain. Ketika kamu mengalami kesulitan, kamu bertanya, bapak ibu guru senang. Ketika bapak ibu guru memberikan pertanyaan, kamu berusaha menjawab dengan baik, wah benar, wah salah, delalah jawabmu salah, bapak guru pun juga tidak marah. Tapi kamu berusaha menjawab, bapak ibu guru senang, meneh nak jawab, benar. Jawab benar dikasih hadiah 100. Nilainya maksudnya raduite. Duit ya nyuwun bapak karoib, Bu, lho nggih napa mboten? Kunci sukses nomor 2 adalah berdoa. Jadi setelah kamu belajar untuk meraih cita-cita, berdoa kepada Allah. Pagi sholat duha, malam sholat tahajud, nak Jumat sing lanang duduk di antara dua khotbah ketika khotib itu duduk. Kemudian muadzin membaca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telu itu. Kamu berdoa, mohon kepada Allah. Itu adalah waktu yang mustajabah. Habis waktu sholat subuh adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa, matur kepada Allah. Habis sholat asar menjelang sholat maghrib ada waktu mustajabah berdoa. Mustajabah itu mandi untuk memanjatkan doa. Habis sholat asar menjelang maghrib ada waktu mustajabah, matur kepada Gusti Allah, gen cita-citanya berhasil. Itu yang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat yang mustajabah, siji masjid, loro musola. Lalu kalau kamu ibadah haji atau umroh, di sana semua tempat adalah mustajabah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, berdoa kepada orang tua. Itu artinya minta ridhonya ibu dan bapak. Kata Rasul, ridhawah fi ridhal waliden. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Ada sebuah cerita anakku. Ada seorang anak yatim namanya Fulan, tapi dalam kitab itu disebut tidak Fulan, hanya Pak Jaka lupa namanya, tak ingat-ingat tidak ketemu, alhamdulillah. Anggap saja namanya Fulan. Fulan ini anak yatim, bapaknya sudah meninggal, ibunya lumpuh, dan anak yatim ini tidak punya, orang miskin. Tapi ibunya kepingin ibadah haji ke Mekah Madinah. Akhirnya anak ini bekerja menjadi tukang penggembala onta. Setiap mendapatkan upah, sebagian diberikan untuk makanan pokok untuk mencukupi rezeki ibunya, makan dan minum, sebagian ditabung. Beberapa tahun kemudian tabungan itu dibongkar, kemudian diberikan seekor anak sapi, pedet. Pedet itu kemudian digembalakan. Setiap mengembalakan pedet itu dari rumah sampai ke gunung, mengembalakan itu di gunung. Itu pedet itu digendong, dipanggul. Pulang dari gunung sampai ke rumah, panggul lagi, terus begitu. Sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Begitu cukup agak besar, sapi dijual. Setelah sapi dijual, sang anak bilang kepada ibunya, Bu, enggak kalau dereknya tindak haji di Mekah Madinah. Le, apa duit-duit le, mpun Bu, niki sapine pun kula sadi Bu. Wes, ibunya disiapkan pakaian dengan peralatan secukupnya, kemudian diajak berangkat ke Mekah.
Anak yatim ini rumahnya di Syria. Syria sama Mekah itu dekat atau jauh? Jauh. Bayangannya mbok nih, ke Syria tekan Mekah kuwi numpak bis. Minimal numpak unta. Ternyata tidak. Dari rumah ibu itu digendong sama anaknya. Terus terus ternyata oleh pelaku kita tekan Mekah. Dalam kisah di sana diceritakan sampai kakinya sang anak itu melepuh, pecah-pecah tumpaki. Tapi oleh anak tidak dirasakan karena anaknya saking nebekti karo wong tuane kepengin ngunggahke kaji mbok mau. Selesai haji di Mekah diantar ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasul. Habis itu pulang ke Syam lagi, ke Syria lagi. Beberapa saat kemudian meninggal dunia. Satu ketika Nabi bilang kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, jika kamu ketemu dengan si fulan anak yatim dari negeri Syria, silahkan kamu datangi, kamu minta doa, insya Allah kamu selamat. Rasul itu Sayyidina Ali dan Umar bin Khattab mikir, lho kene cah yatim tukang angon onto, kok nak ketemu aku kon njaluk donga, gen selamat. Benar, suatu ketika ada kafilah dagang ke Mekah, didatangi oleh Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Siapa di antara kalian yang bernama Fulan, sang penggembala unta? Apakah engkau tuanku? Tidak. Fulan itu adalah yang mengembalakan unta di kebun itu, di padang pasir itu. Didatangi oleh Umar bin Khattab dan Ali. Apakah betul kamu namanya Fulan? Fulan? Ya. Rasul pernah bilang, kalau ketemu dengan engkau, aku dimohon untuk mohon doa kepada engkau, wahai Fulan. Akhirnya didongake karo Fulan. Ya Allah, satu ketika setelah Fulan itu pulang ke negeri Syria, terdengar bahwa Fulan itu meninggal dunia. Ali bin Abi Thalib sama Umar bin Khattab pun tak bertakziah ke sana. Sing takziah kuwi ribuan orang. Yang memandikan jenazah ribuan orang. Yang mensolatkan jenazah ribuan orang. Yang mengantar kuburnya dari rumah ke kubur itu juga ribuan orang. Bahkan jenazahnya Fulan tidak sempat dipikul, tapi berjalan dari tangan yang satu ke tangan yang lain sampai masuk liang lahat. Mongko penduduk kuno mung eneng hanya ada beberapa ratus orang saja. Lu kok sing layat eneng ribuan? Siapa orang yang lain? Ya, siapa mau komentar? Yang orang lain siapa? Ternyata yang orang lain itu adalah malaikat. Itu apa namanya? Hikmah dari berbakti kepada ibu dan bapak. Oleh karena anak koyo ngene iki nak ndonga kira-kira nak njaluk punya cita-cita dikabulke karo Gusti Allah ndak? Dikabulke ndak? Nah, oleh karena itu teladan yang bisa kita ambil anakku. Kalau kamu kepengen cita-cita kamu berhasil, berbaktilah kepada ibu dan bapak. Insya Allah semua cita-cita kalian akan dikabulkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Kunci sukses yang ketiga adalah tawakal. Berpasrah diri setelah berusaha dan berdoa. Itu saja anakku. Syukur nikmat. Silahkan tugas dikerjakan di rumah. Nanti tak kasih jeda tugasnya sampai dengan besok malam jam 8 nggih. Ada pertanyaan di sana di Google Classroom. Satu pertanyaannya, tulislah ayat tentang syukur nikmat. Satu saja. Ora usah dawa-dawa golek sing cedhak wae. Tulislah terjemahnya, tulislah tajwidnya. Sing penting kowe ngumpulke tak paringi biji, aja kuwatir. Sing penting kamu mengumpulkan gitu aja. Sudah mengumpulkan itu artinya sudah menghormat. Sudah menghormat. Dan anak kamu sudah menghormat Pak Joko, apa Pak Joko tidak mengucapkan terima kasih kepada kalian? Tak ngoten nggih? Nggih. Dah, absennya tak tutup sampai dengan jam berapa tadi ya? Jam 10 malam. Oh ya, jam 10. Nanti absen nggih? Nggih. Oke, anak-anak terima kasih. Tahi cah bagus di rumah. Safira. Terima kasih, Pak. Oke. Berakhir sampai di sini ya. Berakhir sampai di sini nggih. Terima kasih, Sukses Pak. semuanya ya. Cita ya. Siapa? Terima kasih, Pak. Tali Maisun. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak Jaka semuanya sukses, semuanya sehat, meraih cita-cita terkabul. Amin, Allahumma amin. Sekian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, cantik. Terima kasih, Pak. Nggih, nak Cahayu. Oke.